Sampai kapan ya soal keracunan MBG ini berakhir? Hampir setiap hari kita ini mendengar berita ini. Sedih loh, dan ini bukan sekedar angka ya, tapi ini menyangkut nyawa dan juga kesehatan penerima MBG. Dan ini yang terbaru lagi nih kawan inilah. Siswa SDN 01 Gedong Pasar Rebo diduga keracunan MBG. Bahkan ya, cucu dari mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ini kesel. Karena sampai cucunya juga menjadi korban keracunan dari MBG ini. Kejadian kayak gini kapan sih berakhirnya? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan inilah sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong Pasar Rebo mengalami keracunan dan pihak puskesmas langsung melakukan uji sampel MBG untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keracunan ini. Sementara pihak kepolisian ini menyebut dugaan awal keracunan berasal dari mie yang sudah bau. Aduh, masih aja ya kejadian hal-hal seperti ini. Kalau kayak gini kesalahannya di mana menurut kawan inilah? Apakah di pendistribusiannya, di seleksi tahap awal bahan makanannya, atau SPPG yang terlalu banyak untuk masak makanan 3.000 sampai 3.500 porsi per hari? Kalau katanya Ketua DPP PDIP Said Abdullah ya, beban SPPG itu terlalu berat kalau harus melayani 3.000 porsi setiap hari. Bahkan ia juga mengusulkan dapur MBG dibangun di sekolah. Ini sebenarnya bisa jadi pertimbangan loh untuk BGN soal bangun dapur di kantin sekolah. Sebetulnya kasus keracunan dari MBG ini pemerintah juga sudah serius menanggapinya. Bahkan Mensesnek juga bilang arahan dari Presiden sudah sangat rinci. Kepala BGN juga menegaskan nih terus melakukan evaluasi dan juga mitigasi yang terus berjalan setiap harinya. Sementara ya, kalau dari Ombudsman ini memberikan 3 saran untuk perbaikan MBG. Saran dari anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika ini adalah pertama, ditujukan pada aspek penetapan penerima bantuan baik itu yayasan pelaksanaan maupun SPPG. Dan yang kedua, menyasar kepada aspek penyelenggaraan SPPG dengan salah satunya pengendalian mutu bahan pangan. Ini penting loh. Dan yang ketiga, nggak kalah penting kawan inilah. Difokuskan pada aspek pengawasan terhadap SPPG. Nah, fungsi pengawasan ini memang penting ya. Kalau dari saran kawan inilah gimana nih soal carut-marut program MBG ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.